Saudara, kali ini saya mengundang Ketua Cabang HMI Kabupaten Bangkalan periode 2022-2023. Dia adalah Saudara Maskur. Langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan kepada Anda. Apa kabar, Rek? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gimana kabar, Mas? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan ngobrol di 0% Podcast. Saya ingin tahu lebih dalam tentang Maskur, ya, Ketua Cabang HMI Kabupaten Bangkalan. Asli mana nih? Asli Kecamatan Kokop. Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Jadi dari Kokop ke Kabupaten Bangkalan ini, teman-teman, kurang lebih kalau kita pakai mobil nih berapa jam? Sekitar 2 jam. 2 jam bisa lebih kalau mobil. Kalau sepeda motor bisa ditempuh kisaran 1 jam sampai 1,5 jam. Asli Kokop. Asli ya? Kokop. Asli Kokop. Nuansa pedesaan di Kokop seperti apa? Masih kental atau? Pertama berbicara Kokop ya. Kami biasa menyebut teman-teman di Kokop itu bahwasanya Kokop ini merupakan Papuanya Bangkalan. Kok gitu? Kenapa? Ya, kenapa kemudian kami sering mengatakan bahwasanya Kokop itu adalah Papuanya Bangkalan. Kokop ini merupakan salah satu kecamatan yang paling pelosok, paling timur, dan bisa dikatakan mungkin paling tertinggal di Kabupaten Bangkalan. Sehingga kami dari biasa ketika kami kumpul bersama teman-teman Kokop itu mengatakan ya kita ini Papuanya Bangkalan gitu. Paling tertinggal dalam hal? Kalau berbicara tentang proses di Kecamatan Kokop sendiri kan salah satu indeks bisa dikatakan sebagai daerah maju ataupun kecamatan maju itu kan minimal kan ada 3 indikator. Yang pertama adalah segi infrastruktur, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan begitu kan. Nah, berbicara tentang indeks itu Kokop ini masih sangat rendah dalam infrastrukturnya ataupun dari segi pendidikannya atau bahkan kesehatannya gitu. Oke. Di desa Kokop sendiri kita nggak usah bahas kecamatan. Iya. Kecamatan Kokop ya. Kecamatan Kokop, desanya Desa Amparaan. Oke. Di desa Anda sendiri, di desa Maskur sendiri, ada berapa mahasiswa, ada berapa anak muda yang kuliah? Alhamdulillah kalau melihat dari kondisi yang mungkin dikatakan perkembangan zaman juga hari ini kan, kalau dulu orang mau kuliah ini hanya 1-2 begitu kan. Kalau misal saya flashback terhadap pertama saya kuliah dulu, mungkin di desa saya ketika tahun 2016 saya kuliah itu hanya ada sekitar tidak sampai angka 10 orang yang kemudian berangkat kuliah. Tapi seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan dunia luar yang kemudian sudah gampang diakses, motivasi pendidikan daripada teman-teman khususnya di desa saya ini mulai banyak yang kemudian melanjutkan ke studi S1. 6 orang pada saat waktu itu? Pada saat itu sekitar 6-7 orang lah. Yang lainnya ini rata-rata bekerja? Yang lainnya kalau di desa ini kan kultur yang terbangun di desa ini kan perspektif yang kemudian terbangun konstruksi cara berpikir oleh orang-orang desa ini kan seperti mondukan begitu. Yang penting pondok pesantren, setelah pondok pesantren rata-rata kalau melihat iklim di desa saya sendiri itu adalah kebanyakan orang-orang itu langsung merantau begitu. Merantau untuk bekerja. Langsung merantau untuk bekerja. Oke, pertanyaan saya, kenapa memilih untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah? Kenapa tidak merantau juga? Pertama, kalau saya melihat dari latar belakang keluarga saya, tidak ada satupun keluarga saya yang kemudian mampu melanjutkan jenjang pendidikan sampai ke S1. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sendiri kebetulan karena saya SMP dan SMK ini di daerah Blega ya. Karena waktu itu saya di pondok pesantren dan Blega iklim proses pendidikan daripada kultur teman-teman yang kemudian menjadi geng saya misalnya itu semuanya konstruksi berpikirnya ini adalah melanjutkan pendidikan begitu kan. Oh gitu. Sehingga secara tidak langsung dengan lingkungan yang kemudian terbangun di iklim mungkin di salah satu kecamatan Blega, salah satu kecamatan yang mungkin banyak anak mudanya berpendidikan, sehingga ada motivasi yang kemudian terbangun di dalam diri saya sendiri bahwasanya juga saya harus melanjutkan kuliah begitu. Sehingga itu yang mendorong untuk melanjutkan kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Jurusan apa? Jurusan Teknik Mekatronika. Jurusan Teknik Mekatronika. Bukan hukum? Bukan. Jurusan Teknik Mekatronika. Kenapa terpilih bisa jadi ketua HMI dari jurusan teknik? Ini kan kebanyakan hukum ya kan biasanya kan. Ini kenapa? Gimana ceritanya? Pertama mungkin persoalan organisasi memang
apa namanya orang teknik ini cenderung kaku ya. Dalam artian karena mungkin proses perkuliahannya ini ya ruang kelas, ruang lab, keluar sebentar ruang kelas, ruang lab. Ini yang kemudian perputaran waktunya. Namun saya sendiri orangnya ini kan, kalau saya melihat diri saya sendiri ini adalah orang yang cenderung bersosial begitu, sehingga dengan adanya organisasi ini saya merasa bahwasanya saya perlu berorganisasi. Ya mun bahasanya kami dari orang desa ketika keluar jauh nyari kanca pebenya. Cek lanya ke orang ngalah ibu bener orang. Itu yang kemudian saya terbangun motivasi itu, bahwasanya saya tidak cukup hanya di perkuliahan teknik saja yang notabene hanya bangku kuliah, masuk lab, setelah itu kuliah lagi. Kemudian, saya harus mencari pengalaman. Kemudian ikutlah MI. Ikutlah terhadap organisasi yang alhamdulillah saya mengikuti organisasi HMI pada tahun 2016, mengikuti jenjang training jenjang training 1 daripada proses rekrutmen daripada HMI itu sendiri. Dan sekarang dipercaya, diamanai untuk menahkodai ya. Alhamdulillah. HMI cabang Bangkalan. Oke. Luar biasa dari Kokop. Tadi disebutkan bahwa Papuanya Bangkalan. Papuanya Bangkalan, kalau kami biasa menyebut itu. Tapi Lemaskur ini ada keinginan yang kuat, ada kemauan yang luar biasa untuk bagaimana mengembangkan diri, melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, sehingga saat ini semester berapa sudah? Alhamdulillah sudah semester 13. Sudah kami semester, sudah semester 13. Semester 13. Kami sun, insyaallah dalam bulan ini akan melakukan sidang skripsi. Amin. Semoga dilancarkan. Amin. Saya ingin tahu lebih dalam lagi tentang saya panggilnya Lemaskur ya. Siap. Lemaskur ini sudah berapa bulan nih setelah dilantik? Saya dilantik pada tanggal 26 November 2022 yang kemarin. Sekarang 4 Januari, kurang lebih 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Dalam 1 bulan setengah ini, apa yang Anda cermati dalam tubuh HMI di cabang ini? Oke. Yang pertama apa namanya proses konverjap ataupun proses pemilihan ketua umum. Kalau di HMI itu ada istilah begini. Di HMI itu cepat berkonflik, tapi cepat juga untuk merekonsiliasi. Kalau saya flashback sedikit daripada proses pemilihan ketua umum HMI cabang Bangkalan kemarin, kami sempat biasalah terjadi miskomunikasi dan seterusnya dengan teman-teman partner dalam berproses kemarin gitu, sehingga lumayan jeda panjang juga sekitar kurang lebih 5 bulan lebih akhirnya saya dilantik. Maka salah satu program utama yang kemudian harus saya perhatikan adalah proses penataan internal. Yang pertama yang saya lakukan adalah proses pelantikan. Harus kuat ya. Harus kuat. Itu yang pertama adalah proses pelantikan daripada seluruh teman-teman, karena notabene teman-teman di komisariat ataupun di bawah cabang itu kan ada cabang, ada komisariat. Kalau di HMI itu kan notabene ini sudah terpilih ketua umum yang baru semua dan masih belum dilantik. Maka ini yang kemudian menjadi skala prioritas kami untuk segera menuntaskan agar roda organisasi di bawah itu berjalan sebagaimana mestinya. Terus alhamdulillah juga kemarin kami di akhir tahun ataupun awal tahun dari 2022 sampai 2023 kemarin, Desember akhir sampai Januari ini kita melakukan upgrading dan rapat kerja. Dan alhamdulillah cabang sudah melakukan itu. Tinggal bagaimana ke depan kami pengurus HMI cabang Bangkalan ini konsen untuk merealisasikan daripada program-program kerja yang sudah di grand design sedemikian rupa oleh seluruh fungsionaris HMI cabang Bangkalan itu sendiri. Oke, sehingga nanti terbentuk satu tubuh organisasi yang kuat, ya, yang berpondasi mapan untuk kemajuan HMI. Berbicara tentang Bangkalan, 2023 ini sudah masuk tahun politik. Ya. Benar nggak? Betul. Ini dari sudut pandang mahasiswa, ya kan? Dari sudut pandang HMI sendiri. Ya. Bagaimana Lemaskur melihat tahun 2023 ini? Pertama ya, kalau berbicara tentang nuansa politik hari ini begitu, ini kan merupakan nuansa politik tahunan yang dalam setiap proses ini pasti banyak hal yang kemudian perlu kita cermati secara konstruksi sosial. Fokus terhadap Bangkalan saja. Ya, di Bangkalan. Ya, yang pertama kalau berbicara akan seperti apa atau bagaimana? Ya, yang pertama Bangkalan ini kan iklim politiknya agak lumayan keras ya, agak lumayan panas, dan kami dari pengurus HMI cabang Bangkalan ini
insya Allah akan fokus terhadap pengawalan demokrasi yang berintegritas, demokrasi yang yang sesuai dengan rule daripada demokrasi itu sendiri. Dan kami HMI ini ingin mencoba untuk kemudian mengedukasi masyarakat terhadap bahwasanya politik ini hanya proses perpindahan kepemimpinan saja begitu, sehingga harapan daripada kami teman-teman di HMI cabang Bangkalan mampu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian memberikan edukasi yang baik terhadap perjalanan politik itu sendiri gitu. Dan ini sudah diprogramkan oleh di salah satu bidang di HMI itu sendiri, di kepengurusan HMI, untuk kemudian apa yang kemudian harus dilakukan oleh HMI terhadap tahun politik yang akan kita lalui bersama ini begitu. Mungkin apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau kita melihat adalah proses edukasi tadi. Mungkin kami dari teman-teman HMI cabang edukasi yang seperti HMI cabang Bangkalan ini ada program untuk kemudian mencoba masuk terhadap pos-pos generasi Z ataupun generasi milenial hari ini. Hal salah satu indikator yang akan kita lakukan, kita akan melakukan itu dengan entah dengan media sosial dan seterusnya, sehingga kami daripada HMI cabang Bangkalan khususnya nanti di tahun politik ini betul-betul ingin mencoba masuk terhadap pos-pos strategis ataupun pos-pos pemuda yang ada di Kabupaten Bangkalan, agar secara politik ini, bahwasanya politik ini harus betul-betul aman, damai dan sejuk, yang kemudian akan kita lalui bersama di 2023 sampai 2024 nanti begitu. Untuk tercipta satu pemilu kada yang pemilu kada baik, aman, damai, transparan, begitu kan? Oke, oleh Mas Kur, di tahun 2023 ini secara otomatis partai-partai politik sedang memanaskan mesin-mesin politiknya. Benar kan? Oke. Dan sebagai seorang mahasiswa tentu harus mengambil peran yang strategis bagaimana mengawal pemilu kada ini berjalan dengan baik, aman, damai, transparan, dan kemudian tercipta satu pemilu kada yang tidak memecah belah ataupun konflik yang berkepanjangan sehingga dampaknya terhadap masyarakat. Nah, berbicara tahun 2024 pemilu kada akan digelar. 2023 ini otomatis kan sudah hangat-hangatnya. Nah, bagaimana Lemaskur melihat mahasiswa secara keseluruhan mengambil peran dalam hal ini? Bukan dalam HMI saja, tapi mahasiswa secara keseluruhan. Ini bagaimana Anda melihat? Yang pertama, kalau melihat kondisi hari ini berbicara tentang politik 2024 ini, tentu tensi ini akan dimulai dari 2023. Cuman kalau secara umum, yang pertama jangan kemudian kita sebagai mahasiswa ini terjebak terhadap politik praktis yang kemudian justru itu merugikan atau melunturkan daripada nilai-nilai idealisme kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mengacu terhadap politik 2019 misal, terdapat kota sebesar terhadap kebangsaan kita pada saat itu, ada gerbong kampret dan gerbong cebong dan seterusnya, dan itu mengakar begitu, sehingga hal-hal seperti ini saya rasa seluruh pemuda hari ini yang kemudian akan melalui ini harus betul-betul paham terhadap esensi daripada demokrasi itu sendiri, dan bagaimana kemudian kita sebagai pemuda ini lagi-lagi tidak terjebak terhadap politik praktis itu sendiri, sehingga harus pintar, harus cerdas menjadi pemilih, dan harus jeli melihat konstruksi sosial yang kemudian nantinya akan berputar begitu. Dan proses pengambilan kita di sana ini adalah salah satu kekuatan kita ini adalah kekuatan idealisme bagi seluruh mahasiswa, baik yang di kalau berbicara tentang Indonesia ataupun KOPS daripada Kabupaten Bangkalan itu sendiri, sehingga harapan kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa ini mampu betul-betul memberikan kontribusi kita tanpa ada hal-hal yang kemudian menyandera kita, salah satunya contoh praktis dan seterusnya. Ada nilai-nilai idealisme yang kemudian harus kita jaga di situ. Kalau menurut kami, perspektif kami itu menjadi garda terakhir kami dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Gitu. Kalau di Universitas Trunojoyo sendiri, bagaimana Lemaskur melihat peran serta juga kepedulian mahasiswa terhadap politik? Apakah acuh atau bagaimana? Kalau melihat secara umum, melihat perspektif saya baik di kampus UTM ataupun skala lebih besar di Kabupaten Bangkalan begitu kan. Pemuda hari ini yang kemudian ingin berperan ataupun ikut dalam berperan aktif dalam proses pemilihan ini mungkin hanya sekitar berapa persen saja. Selebihnya ini acuh terhadap politik itu sendiri begitu. Dan
saya rasa ini merupakan suatu tantangan kami sebagai seorang pemuda, sebagai seorang mahasiswa terhadap perjalanan ke depan begitu. Kalau melihat secara keseluruhan, banyak yang kemudian acuh tak acuh terhadap politik ini. Menurut Mas Gur, apa yang menjadi faktor penyebab sehingga mahasiswa dan anak muda ini acuh? Padahal seluruh kebijakan pemerintah ini, ya, mau tidak mau, diakui atau tidak, ya, ditentukan oleh politik, kebijakan politik. Apa nih? Pertama, kalau saya melihat ya mungkin bisa dikatakan berlebihan. Banyak orang yang kemudian, termasuk saya masih proses belajar ya. Banyak orang-orang yang kemudian tidak paham terhadap apa sih demokrasi itu sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak kemudian generasi kita hari ini tidak memahami dan tidak mengilhami daripada ideologis bangsa kita sendiri begitu. Yang ketiga, kecenderungan teknologi yang kemudian kecepatan teknologi hari ini menggerus proses berpikir daripada mahasiswa hari ini begitu, sehingga lagi-lagi ini menjadi PR bersama, menjadi suatu PR besar bagi kita sebagai pemuda untuk kemudian kembali terhadap apa sih nilai-nilai demokrasi itu sendiri, dan bagaimana kemudian proses pembangunan bangsa dan terhadap generasi founding father sebelum kita begitu. Sehingga lagi-lagi hal yang kemudian perlu saya rasa yang perlu dilakukan oleh pemuda hari ini, memahami terhadap esensi latar belakang bangsa kita, demokrasi kita, dan bagaimana kemudian proses pembangunan bangsa kita ke depan. Mungkin itu saya rasa. Karena semua tidak akan lepas dari politik gitu. Semuanya tidak akan lepas dari politik. Kebijakan tertinggi itu ada di politik gitu. Luar biasa sekali. Dari Kokop, saya mau bahas Kokop lagi. Ya, siap. Tadi disebutkan Papuanya Indonesia. Apa yang akan Anda bangun ke depan untuk desa Mas Gur sendiri, untuk kecamatan Anda sendiri? Bagaimana Anda membayangkan suatu saat saya akan membangun Kokop ini seperti ini? Ya, betul. Apa yang akan dilakukan nih? Kalau saya latar belakang Kokop ya, mungkin selama proses hidup saya hingga hari ini, mungkin di Kokop itu saya gunakan ketika saya masuk sekolah SD sama madrasah aja. Selebihnya SMP SMA saya berada di pondok pesantren. Setelah itu saya hijrah ke Bangkalan untuk kemudian melanjutkan studi di salah satu program studi di Universitas Trunojoyo Madura. Kalau hari ini orang mengatakan bahwasanya Kokop adalah Papuanya daripada Kabupaten Bangkalan, saya punya impian, saya punya harapan, saya punya mimpi untuk desa saya sendiri, untuk rumah saya sendiri, bahwasanya 10, 20 atau bahkan 50 tahun yang akan datang, Kokop ini menjadi sentral peradaban daripada Kabupaten Bangkalan itu sendiri. Mungkin ini yang menjadi impian besar daripada saya sendiri sebagai anak desa, anak Kokop, kembali terhadap Kokop yang kemudian saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan impian saya ke depan menjadi Kecamatan Kokop menjadi salah satu kecamatan sentral daripada pembangunan Kabupaten Bangkalan itu sendiri. Mungkin itu harapan saya. Potensi yang bisa dikembangkan dari Kokop apa sih? Kalau berbicara di Kokop ini, potensi yang bisa dikembangkan kalau dari alam, kalau dari sektor kekayaan alam, mungkin di sana ada beberapa desa yang menghasilkan duren. Dan durennya ini salah satu di desa duren tumbuh subur di sana. Tumbuh subur salah satu contoh di desa saya. Cuman kebetulan bukan di kampung saya, kan di desa ini kan ada kampung-kampung kan ya. Sebentar. Saya juga gemar dalam dunia pertanian, peternakan. Saya juga gemar karena di Madura, khusus di Bangkalan, tidak semua tanah cocok ditanami duren. Tapi di Kokop tumbuh subur. Tumbuh subur, khususnya di desa saya ya. Di desa saya ada salah satu kampung di situ yang kemudian memang penghasilnya duren gitu, dan durennya ini penghasilnya duren. Penghasil duren. Satu kampung ini semuanya orang-orang nanam duren di situ. Sudah sampai berbuah. Sudah sampai berbuah. Bahkan orang-orang dari kota itu banyak yang kemudian cari duren Kokop Desa Amparan begitu. Dan Kokop Desa Amparan di kecamatan mayoritas Kokop sudah banyak menanam duren sekarang. Sudah banyak di salah satu kampung itu saja begitu kan. Di Desa Amparan ini salah satu kampung yang itu memang penghasil durennya luar biasa begitu. Hampir di seluruh rumah-rumah orang itu pasti ada durennya begitu. Waduh, kalau di Bangkalan Kota bisa saya pastikan karena saya sudah survei dan juga sudah pernah eksperimen menanam duren di Bangkalan Kota. Ini duren nggak tumbuh subur, nggak tumbuh bagus. Tapi di Kokop bagus ya? Bagus karena dan juga yang mempengaruhi kan kultur tanahnya itu. Selain duren, yang pertama duren, yang kalau mungkin sementara yang betul-betul bisa diangkat secara potensi kekayaan ininya itu duren itu. Karena kalau berbicara tentang pertanian, misal sawah dan seterusnya, Kokop ini merupakan salah satu daerah
yang apa namanya tingkat kekurangan air. Salah satu kecamatan yang mungkin bisa dikatakan sebagai kecamatan yang sulit air ketika sudah musim kemarau begitu kan. Sehingga untuk proses pembangunan di tempat yang lain mungkin sementara ini di Kokop ini masih belum betul-betul bisa dimaksimalkan. Salah satu contoh kayak beras dan seterusnya ini masih belum. Tanaman padi maksimal, tapi duren bagus. Ini luar biasa sekali karena potensi bisnis, potensi usaha untuk pengembangan, contoh misalkan desa wisata. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Manfaatnya sangat besar. Selain bisa menghadirkan siklus perputaran ekonomi di masyarakat pedesaan, juga bisa mendatangkan wisatawan dan pendapatan di daerah juga, begitu kan? Saya sangat apresiasi sekali kalau di Kokop ini ada satu desa yang ketika ditanami duren ini tumbuh dengan baik, karena tidak semua tanah. Iya, betul. Tidak semua tanah duren itu. Tidak semua tanah mau tumbuh. Termasuk di rumah saya sendiri nanam duren itu tidak tumbuh. Tapi di kampung sebelah itu tumbuh subur gitu. Oke, luar biasa. Terakhir, Lek Maskur, tadi saya sudah tanyakan apa yang akan dibangun untuk Kokop, sudah dijawab juga. Dan terakhir mungkin ada pesan atau apa yang mau disampaikan baik itu kepada organisasi AMI ataupun kepada seluruh mahasiswa di Universitas Trunojoyo. Baik, saya sering menyampaikan bahwasanya hidup ini kalau coba kita mengacu terhadap quote daripada Buya Hamka, hidup ini hanya satu kali, maka hal yang kemudian harus kita lakukan adalah menebar kebermanfaatan, menebar kebaikan, jadikan hidup ini sebagai perantara kita untuk kemudian menuju daripada ridho Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Mungkin itu. Khairun nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, seluruh subscriber setia dan viewers dari 0% Podcast. Saya menunggu barangkali dari teman-teman ada yang mau request nih. Mas Petrus, tolong dong podcast dengan ini, podcast dengan ini. Siap. Bisa langsung nanti coret-coret di kolom komentar ini ya. Insya Allah akan saya penuhi. Alhamdulillah sekarang sudah ada studio baru nih. Alhamdulillah ya kan? Cukup menarik. Ini gimana nih kesannya untuk studio baru 0% Luar biasa, Podcast? sederhana, cuman ada karakter yang kemudian terbangun dalam studio yang jenengan bangun ini. Luar biasa ini. Kalau dulu di belakang rumah kan. Oh, siap. Jadi kalau hujan, lari. Siap. Ada bunyi ayam, kokok ayam, bunyi kambing, kedengaran. Siap.